Kembali kita membaca firman Tuhan dari Ester 9 ayat 1 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Dalam bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, pada hari yang ke-13, ketika titah serta undang-undang raja akan dilaksanakan, pada hari musuh-musuh orang Yahudi berharap mengalahkan orang. Terjadilah yang sebaliknya. Orang Yahudi mengalahkan pembenci-pembenci mereka. Maka berkumpullah orang Yahudi di dalam kota-kotanya di seluruh daerah Raja Ahasveros untuk membunuh orang-orang yang berikhtiar mencelakakan mereka, dan tiada seorang pun tahan menghadapi mereka karena ketakutan kepada orang Yahudi telah menimpa segala bangsa itu. Dan semua pembesar daerah dan wakil pemerintahan dan bupati serta pejabat kerajaan menyokong orang Yahudi karena ketakutan kepada Mordekai telah menimpa mereka. Sebab Mordekai besar kekuasaannya di dalam istana raja, dan tersiarlah berita tentang dia ke segenap daerah. Karena Mordekai itu bertambah-tambah besar kekuasaannya. Maka orang Yahudi mengalahkan semua musuhnya. Mereka memukulnya dengan pedang, membunuh dan membinasakannya. Mereka berbuat sekehendak hatinya terhadap pembenci-pembenci mereka. Di dalam benteng Susan saja, orang Yahudi membunuh dan membinasakan 500 orang. Juga Parsandata, Dalfon, Aspata, Orata, Adalia, Aridata, Bermasta, Arisai, Aridai, dan Waizata, ke-10 anak laki-laki Haman bin Hamedara, seteru orang Yahudi dibunuh oleh mereka. Tetapi kepada barang rampasan, tidaklah mereka mengulurkan tangan. Pada hari itu juga jumlah orang-orang yang terbunuh di dalam benteng Susan disampaikan ke hadapan raja. Lalu titah raja kepada Ester, sang ratu. Dalam benteng Susan saja, orang Yahudi telah membunuh dan membinasakan 500 orang beserta ke-10 anak Haman di daerah-daerah kerajaan yang lain. Entahlah apa yang diperbuat mereka, dan apakah permintaanmu sekarang niscaya akan dikabulkan, dan apakah keinginanmu lagi niscaya dipenuhi. Lalu jawab Ester, jikalau baik pada pemandangan raja, diizinkanlah kiranya kepada orang Yahudi yang di Susan untuk berbuat besok pun sesuai dengan undang-undang hari ini. Dan ke-10 anak Haman itu hendaklah disulakan pada tiang. Raja pun menitahkan berbuat demikian. Maka undang-undang itu dikeluarkan oleh di Susan, dan ke-10 anak Haman disulakan orang. Jadi berkumpullah orang Yahudi yang di Susan pada hari yang ke-14 bulan Adar juga, dan dibunuhnyalah di Susan 300 orang. Tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Orang Yahudi yang lain yang ada di dalam daerah kerajaan berkumpul dan mempertahankan nyawanya serta mendapat keamanan terhadap musuhnya. Mereka membunuh 75.000 orang di antara pembenci-pembenci mereka. Tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Demikian. Saya lanjutkan pembacaannya untuk ayat 17. Ya, silakan. Hal itu terjadi pada hari yang ke-13 dalam bulan Adar. Pada hari yang ke-14, berhentilah mereka dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita.
Akan tetapi, orang Yahudi yang di Susan berkumpul, baik pada hari yang ke-13, baik pada hari yang ke-14 dalam bulan itu. Lalu berhentilah mereka pada hari yang ke-15, dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Oleh sebab itu, orang Yahudi yang di pedusunan, yaitu yang diam di perkampungan merayakan hari yang ke-14 bulan Adar, itu sebagai hari sukacita dan hari perjamuan, dan sebagai hari gembira untuk antar mengantar makanan. Maka Mordekai menuliskan peristiwa itu lalu mengirimkan surat-surat kepada semua orang Yahudi di seluruh daerah Raja Ahasiweros, baik yang dekat, baik yang jauh, untuk mewajibkan mereka supaya tiap-tiap tahun merayakan hari yang ke-14 dan yang ke-15 bulan Adar. Karena pada hari-hari itulah orang Yahudi mendapat keamanan terhadap musuhnya, dan dalam bulan itulah duka cita mereka berubah menjadi sukacita dan hari perkabungan menjadi hari gembira. Dan supaya menjadikan hari-hari itu, dan supaya menjadikan hari-hari itu hari perjamuan dan sukacita dan hari untuk antar mengantar makanan dan untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. Maka orang Yahudi menerima sebagai ketetapan apa yang sudah dimulai mereka melakukannya dan apa yang ditulis Mordekai kepada mereka. Sesungguhnya Haman bin Hammedata, orang Agag, seterus semua orang Yahudi itu telah merancangkan hendak membinasakan orang Yahudi, dan dia pun telah membuang pur, yaitu undi, untuk menghancurkan dan membinasakan mereka. Akan tetapi ketika hal itu disampaikan ke hadapan raja, maka dititahkannya lah dengan surat supaya rancangan jahat yang dibuat Haman terhadap orang Yahudi itu dibalikan ke atas kepalanya. Maka Haman beserta anak-anaknya disulahkan pada tiang. Oleh sebab itu hari-hari itu disebut Purim menurut kata Pur. Oleh sebab itu jugalah ini karena seluruh isi surat itu dan karena apa yang dilihat mereka mengenai hal itu dan apa yang dialami oleh mereka. Orang Yahudi menerima sebagai kewajiban dan sebagai ketetapan bagi dirinya sendiri dan keturunannya, dan bagi sekalian orang yang akan bergabung dengan mereka, bahwa mereka tidak akan melampaui merayakan kedua hari itu tiap-tiap tahun menurut yang dituliskan tentang itu dan pada waktu yang ditentukan. Dan bahwa hari-hari itu akan diperingati dan dirayakan di dalam tiap-tiap angkatan, di dalam tiap-tiap kaum, di tiap-tiap daerah, di tiap-tiap kota, sehingga hari Purim itu tidak akan lenyap dari tengah-tengah orang Yahudi, dan peringatannya tidak akan berakhir dari antara keturunan mereka. Lalu Ester sang ratu, anak Abihail, menulis surat bersama dengan Mordekai, orang Yahudi itu. Surat yang kedua tentang hari raya Purim ini dituliskan dengan segala ketegasan untuk menguatkannya. Lalu dikirimkanlah surat-surat kepada semua orang Yahudi di dalam ke-127 daerah kerajaan Ahasiweros dengan kata-kata salam dan setia, supaya hari-hari Purim itu dirayakan pada waktu yang ditentukan, seperti yang diwajibkan kepada mereka oleh Mordekai,
orang Yahudi itu, dan oleh Ester, sang ratu, dan seperti yang diwajibkan mereka kepada dirinya sendiri serta keturunan mereka, mengenai hal berpuasa dan meratap-ratap. Demikianlah perintah Ester menetapkan perihal Purim itu, kemudian dituliskan di dalam kitab. Demikian. Ya, pembacaan Alkitab firman Tuhan dilanjutkan dengan 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai 18 oleh Bu Sarma. Silakan. Dua Korintus pasal 4 ayat 1 sampai 18, Bu Sarma silakan. Baik, saya lanjutkan pembacaan firman. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memasukkan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan dari kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia yang akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Demikian firman Tuhan. Ya, silakan Pastor Paul untuk melanjutkan. Haleluya, luar biasa. Loh, kok udah keluar ininya ya? Ya, luar biasa firman Tuhan selalu baru setiap hari. Ketika kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh mencari perkenanan Tuhan, ya bukan mencari perkenanan manusia.
Saya berapa kali ya, beberapa orang mendesak saya ya, supaya saya itu berkenan sama manusia, intinya begitu ya. Saya bilang, wah, bukan nabi lagi dong namanya. Saya bilang begitu ya. Dia kan orang kita harus baik-baikin, saya emang nggak urusan baik-baik sama orang. Pokoknya Tuhan suruh saya apa saya jalan. Emang bisa dengar suara Tuhan? Oh iya, saya dengar suara Tuhan. Kalau Anda tidak mendengar suara Tuhan ya salah sendiri, ya kan? Nah, makanya heran ya, orang kok nggak mendengar suara Tuhan ya salah sendiri, ya kan? Kalau saya mendengar Tuhan bicara kepada saya, yaitu apa? Ketika rema itu bergema dengan keras, ya sampai audible ya. Karena rema itu bergema, sehingga kita tahu mesti menganan atau mengiri, ya. Gampang kan? Bagaimana remanya itu supaya bergema dengan keras? Ya Anda tiap hari harus baca Alkitab, tiap hari harus berdiakonia. Ya kan? Perpaduan dari diakonia, sadek, ya sedekah. Perpaduan dari diakonia dengan logos. Itu akan menghasilkan rema yang keras ya. Tapi bukan logosnya Tung Desem Waringin atau logosnya Muhammad. Logos yang dari Tuhan Yesus yang ada di Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu. Ya. Nanti itu akan keras bergema dengan keras. Ketika ada perkenanan Tuhan, Esther ini judulnya itu perkenanan Tuhan, walaupun tidak ada kata tidak sekalipun disebut kata Tuhan, ya, karena Tuhan itu tidak harus Anda sebutkan. Kata Tuhan itu tidak harus Anda sebutkan supaya Anda berkenan sama Tuhan. Nah, tadi sore kelas evangelis kita belajar ketuvim ya. Ada yang tanya tentang pengkhotbah, bagus sekali tadi yang saya lupa tadi yang nanya ya. Pak Brahmantio atau siapa tadi ya, bagus sekali tadi pertanyaannya. Ini pengkhotbah ini kayak orang skeptik, kayak orang pesimis gitu ya. Anda kalau baca pengkhotbah itu kan, membaca banyak buku melelahkan badan. Jangan terlalu saleh, mengapa kamu bikin susah dirimu sendiri? Ya kan, jangan terlalu saleh membaca banyak buku terus melelahkan badan, menjaring angin. Wah itu pokoknya kata-kata. Nah saya sih membaca pengkhotbah dan membuat saya menjadi tidak agamawi. Anda tidak harus menyebut kata Tuhan di dalam hidupmu, apalagi Anda bolak-balik ngomong Tuhan, 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 haleluya, haleluya. Anda nggak harus begitu untuk menjadi rohani. Anda tidak harus selalu kelihatan sikar nggak harus begitu untuk kelihatan. Supaya Anda berkenan sama Tuhan, Anda nggak perlu melakukan semua itu. Bahkan Anda tidak perlu menyebut kata Tuhan. Wah, nih akhirnya endingnya Esther itu saklek banget ya, sakit. Anda sebut-sebut nama Tuhan tiap hari, tiap jam, tiap menit. Belum tentu Anda berkenan. Anda panggil-panggil Allah, belum tentu Anda berkenan. Wah, itu yang sering bilang Allah malah bakalin gereja, ngebomin gereja coba. Itu yang sering sebut Allah itu malah pedofil semua itu kan. Si Syekh Puji siapa itu yang nyebut yang bolak-balik itu ceritanya haleluya juga sama nggak kalah edannya. Pedofil juga. Nggak kalah edannya. Ayo. Itulah sebabnya tinggalkan agama. Esther ini mengajarkan kepada kita bagaimana Anda bisa berkenan mendapatkan Jehovah Syama, menghadirkan Jehovah Syama tanpa Anda menyebut kata Tuhan. Itu rahasianya kitab Esther ya. Bagaimana menghadirkan Jehovah Syama, Tuhan Yesus yang hadir dalam hidupmu, tanpa sekalipun Anda menyebut kata Tuhan dan Allah. Artinya, nggak usah agamawi, nggak usah sok Kristen, nggak usah sok Islam, nggak usah sok beragama. Tetapi orang merasakan bahwa ada Tuhan dalam hidupmu. Itulah kitab Esther. Ya. Pertanyaannya Anda yang sering-sering nyebut nama Tuhan. Wah, Tuhan Yesus. Oh, Tuhan Yesus. Wah, dikit-dikit. Oh, Tuhan Yesus, tolong. Dikit-dikit. Oh, Tuhan Yesus, tolong. Apakah Tuhan Yesus menolong kamu? Enggak lah, lebih banyak Tuhan Yesus nolong saya yang sumpah serapah ini kan. Wow, pendeta edan gue sumpah serapah. Tapi Tuhan Yesus sering tolong saya daripada Anda kan.
Nyatanya Tuhan Yesus lebih sayang saya daripada Anda. Ayo, terbukti nyata. Terbukti nyata. Bukan sombong, disayang Tuhan kok sombong. Itu kita bermegah karena Tuhan mengasihi saya lebih dari Anda. Mengapa? Karena saya mencari perkenanan Tuhan. Kenapa saya diluputkan dari bahaya? Oh, orang incar saya, orang bidik saya, luput orang fitnah saya. Nggak bisa. Ya, setan orang doyan, demit orang nulit pokoknya. Anda baru diomongin sedikit aja udah kejang-kejang, kelocot-kelocot. Saya orang ngomong sudah sampai sebegitunya. Tetap cool, ya kan? Tetap cool, necis. Ya kan? Nah, karena saya disayang Tuhan. Lalu mengapa yang begituan jadi mengusik hati saya? Sorry ya, saya ini disayang Tuhan. Yang begituan, ya udahlah. Maklumi saja karena mereka nggak disayang Tuhan. Walaupun saya harus melakukan tindakan-tindakan yang tegas karena ada gerbong di belakang saya. Tidak semuanya seperti saya. Makanya saya harus tegas sebagai gembala. Saya harus tegas karena saya harus selamatkan orang-orang yang di belakang saya. Tetapi apakah saya terganggu? Enggak, bodoh amat. Ya. Saudara bayangan ya. Saudara pernah disayang sama guru enggak? Waduh. Saya pernah disayang sama guru ya. Entah kenapa guru matematika ini sayang sekali sama saya. Pinter juga enggak. Saya SMA itu enggak pernah garap PR ya. Serius. Saya SMA tidak pernah garap PR matematika. Karena saya terlalu sibuk. Tidak pernah garap. Semua kan ada PR enggak pernah tergarap. Saya garapnya pagi-pagi di sekolah. Wah itu contohnya tidak baik ya. Itu saya nyeselnya sampai sekarang ya. Nah, makanya SMA terlalu sibuk. Tetapi dalam kesibukannya saya, waktu SMA itu memang saya mencari perkenanan Tuhan. Nah entah kenapa guru matematika ini sama saya itu sayang sekali. Orang kalau ngelanggar, ya, ini zaman dulu ya, ini ceritanya zaman dulu. Kalau Anda nggak ngarap PR, itu buku matematikanya tebelnya itu ya, bisa sampai 15 cm, saudara. Buku matematika kami tebelnya 15 cm, serius. Setiap hari dikasih PR itu ya, minim 100 soal. Tiap hari itu kita ada matematika, karena saya kan dulu dari A1 kan. Tiap hari matematika 100 soal, dan saya kalau dikasih PR 100 yang tak kerjakan paling cuma 20, itu kalau ingat. Ya, itu kalau ingat kerjain. Dan saya nggak pernah ngarap PR. Udah ketinggalan jauh. Itu dia kalau sampai ketahuan nggak ngarap PR, terus dia alasannya pelenca-pelence, ya pertama diselentik kupingnya. Tapi kalau dia sampai bohong, apalagi kalau PR-nya nyontek dari kakak kelas sebelumnya, itu bukunya bisa dikaplokkan ke mukanya, saudara. Nggak ada yang berani, zaman itu kan guru kan otoriter sekali kan. Nanti suatu ketika ada yang nantang dia, gurunya ditantang kelahi kan. Ya guru matematika saya karate sabuk hitam, saudara. Ini yang nantang sabuk coklat. Wah, kelahi bener di lapangan ya. Wah, diarak sama rame-rame ya. Heran sama kepala sekolah ya boleh ya waktu itu ya. Diarak rame-rame. Jadi berkelahi itu di lapangan tuh. Si murid sama si guru ini. Sama-sama karateka ya. Oh, itu beneran ya. Itu Anda kalau pernah di SMA Negeri 1 Anda ngerti ya. Yang pernah SMA Negeri 1 Tegal itu. Wah, itu cerita nyata itu. Bisa nyata. Nah, tapi guru ini sangat luar biasa ya. Semua murid-muridnya itu yang pernah sama dia itu pokoknya kenangannya baik. Nah, saya juga demikian disayang. Jadi ketika saya nggak ngarap PR, saya nggak tahu ya dia ngerti apa enggak. Pokoknya begitu melihat saya begitu, itu cuma begitu aja kan, terus dilewat. Ini orang lain. Bisa ditabokin di depan saya loh. Saya selalu dilewat sama orang ini. Sama guru ini. Pokoknya selalu mentok-mentoknya saya pernah ya kaki saya itu diinjek hanya gara-gara lupa pakai kaos kaki. Kadang-kadang kan kita kalau buru-buru sekolah kan lupa pakai kaos kaki kan. Nah, zaman-zaman itu keren kalau nggak pakai kaos kaki soalnya. Nah, cuman pas kebetulan hari itu ada pelajarannya dia, saya nggak pakai kaos kaki lupa karena kebiasaan nggak pakai kaos kaki. Nah, itu dia tuh. Itu sekali-kalinya saya diinjek. Tidak pernah sama sekali guru ini selentik saya, mukul saya, bentak saya, enggak pernah. Mungkin kasihan atau bagaimana begitu ya. Itu yang terjadi. Ya. Itu namanya disayang. Sampai saya enggak suatu ketika mentok ya, dia tungguin saya enggak les sama dia, enggak pernah les.
Dia ajarin saya. Caranya bukan begitu. Diajarin sama dia. Saya didudukkan, dia duduk di sebelah saya. Padahal saya nggak les, itu lagi sekolah itu ya. Nah, itu didudukkan. Saya ngerasa, wah ini guru ini baik bener sama saya ya. Padahal kasih duit juga kagak saya. Saya juga bukan orang kaya. Tapi mungkin ya itu tadi ya, tiba-tiba orang ini pokoknya berkenan sama saya. Di sebelah saya bisa diselentik, bisa ditapok. Persis di sebelah saya. Kanan kiri ditapok. Saya dilewatin, saudara. Selalu dilewatin. Perkenanan Tuhan. Tapi saya nggak lagi cerita yang perkenanannya dulu. Saya lagi cerita kegelapannya dulu. Saudara, saya pernah mengalami masa kegelapan yang gelap ketika saya ditipu habis-habisan sama rekan hamba Tuhan. Saya dikerjain sama beberapa orang pendeta, ya, yang ngakunya pendeta, dan memang pendeta ya. Wah, harga diri saya remuk, keuangan saya berantakan, ya. Wah, pokoknya itu saya marah sekali, saudara. Sampai akhirnya saya mau meninggalkan Tuhan ya. Saya sampai ngomong, tidak boleh ada disebut kata Tuhan Yesus di rumah ini. Saya ngomong begitu ya, sampai marah saya. Dan sekeluarga tidak ada yang berani sebut nama Tuhan lagi sejak itu di rumah. Selama 4 tahun, saudara bayangkan. Gelap, rumah kami itu gelap. Sampai rumah itu jadi berantakan nih. Orang hati lagi gelap ya, rumah pun berantakan. Ya, 4 tahun kami hidup dalam kegelapan, saudara. Wah, saya berantem sama istri saya itu bukan tapok-tapokan lagi, saudara. Lempar-lemparan pisau. Wah, udah kayak itu ya, flying dagger itu ya. Istri anak itu udah kayak flying dagger. Bisa tiba-tiba pisau disambit tuh, bisa begitu ya. Wah, serem pokoknya kalau lagi berantem itu, pisau itu berterbangan itu. Ya, wah, pokoknya hancur. Jadi isi rumah itu hancur semua. Jadi tiap rumah hari ini diberesin, nanti malam udah hancur lagi. Nanti pagi diberesin, besok malam udah hancur lagi. Wah, berantakan semua. Ya sampai foto nganten pun kami udah rusak semua ya karena kita bantingin semua dan tidak karu-karuan. Gelap, saudara, gelap. Wah, semua musuh-musuh saya itu tepuk tangan, senang, saudara. Semua lawan-lawan saya, musuh-musuh saya senang sekali. Apalagi orang-orang yang pernah saya hancurkan itu ya. Wah, senang semua yang lihat saya hancur begitu. Ya, dan saya makin marah karena musuh-musuh saya senang beria-ria atas saya kan. Makanya saya nggak suka beria-ria atas musuh-musuh saya ya, karena saya tahu rasanya. Ya walaupun musuh saya jatuh, saya nggak mau beria-ria. Kasihan ya. Dia kan juga nggak kepengen jatuh, dia kan juga nggak kepengen musuhan sebenarnya. Mungkin ada setan alas apa, kesambet itu kan. Nah saudara, akhirnya di dalam masa-masa yang gelap itu, saya teriak ya, sekeras-kerasnya akhirnya yang nggak tahan ya, sama Tuhan itu. Saya caci maki ya, Tuhan itu saya caci maki beneran saudara. Nggak tahan sekali saudara. Sungguh-sungguh nggak tahan. Itu sampai saya mencari itu ya. Wah, Anda kalau tahu ya. Wah, saya ini nyalinya Tuhan aja saya caci maki, apalagi cuman Presiden Indonesia, apalagi cuman ini ya. Tuhan saja saya caci maki loh, saudara. Dan nggak ada takutnya sama sekali. Ya, saya ketemu anak jenderal saya tapuk. Wah, mungkin saya dulu itu ada edan itu dalam kegelapan itu. Bagaimana saya bisa hidup dalam terangnya akhirnya ya? Ternyata Tuhan datangi saya. Terakhir ketika saya mau jadi Islam itu ya. Terakhir tuh saya udah jadi Islam. Saya duduk di kamar gitu ya, saya merenung. Ini keputusan terakhir. Saya sudah ngomong di jalan udah rasan-rasan sama Ana ya. Kalau jadi Islam, kan kita nggak menyangkal Yesus. Wah, polos goblok banget ya. Saya jadi Islam nggak menyangkal Yesus, salah ya. Anda begitu bersyahadat, mengakui bahwa Muhammad adalah Rasulnya Allah, berarti Anda menyangkal Yesus adalah Tuhan dan Allahmu, Juru Selamatmu. Ya, karena Muhammad menyangkal Bapa dan Anak, di antikristus. Begitu Anda bersyahadat menjadi Islam, Anda sedang menjadi antikristus. Anda jadi Buddha, jadi Hindu, jadi kejawen, itu namanya Anda selingkuh. Ya, suami istri selingkuh, punya Tuhan lain, punya demenan lain. Tapi kalau Anda jadi Islam, itu namanya bukan selingkuh. Anda sedang minta cerai dan Anda musuhan sama pasangan Anda. Bukan cuman selingkuh, tapi Anda bercerai dan nantang kelahi, nantang perang, bunuh-bunuhan. Karena Islam itu adalah anti dari ajaran Kristus. Ya, nanti kapan-kapan kita baca itu. Nah, saya sudah mau jadi Islam waktu itu. Satu kata kunci ya,
Saya ingat sekali, malam itu saya ngomong, Tuhan, apa harus begini Tuhan? Saya duduk, apa harus begini? Wah, saya sama anak terus sudah sepakat ya, bagaimana nanti kehidupan kita nanti jadi Islam, saya akan jadi ustadz ya, saya akan jadi ulama di Islam, saya akan sekolah di IAI. Wah, sudah kita rancang semua, saudara. Wah, dan pasti kaya, dan pasti saya kaya nanti. Ya, cuman biasanya kalau ada pendeta atau ada orang aktivis yang sudah sangat ini ya, dia aktif di gereja banget, kemudian pindah jadi Islam, anaknya mati ya. Yahya Waloni, Irena Handono, terus siapa lagi itu, Yudi Mulyana. Yudi Mulyana anaknya Down syndrome. Terus karena Yudi Mulyana nggak pernah menghujat Kristen ya, dia cuman kalau yang lain yang nyerang-nyerang Kristen itu anaknya mati. Irena Handono, Yahya Waloni, Ani Christian, Stephen Indra, ya itu anaknya mati semua ya. Anaknya mati, ya karena dia menghujat, dia pindah dan menghujat, anaknya mati. Hati-hati ya. Yang terakhir itu yang orang Tegal itu siapa? Haji siapa itu? Hajah itu mati sekeluarga ya. Sekeluarga yang orang Tegal itu ya. Mati sekeluarga itu. Bukan anaknya mati, mati sekeluarga. Edan sekali hujatannya itu. Tetapi yang saya cerita, malam itu saya doa sama Tuhan ya. Apa harus begini Tuhan? Endingnya kok nggak enak banget. Saya cinta Tuhan, penginjilan dengan luar biasa. Ya, teman-teman kelas saya memang nggak ada orang Islam yang saya menangkan waktu itu, tapi orang-orang yang datang ke gereja, orang-orang Buddha, orang-orang Kelenteng, orang-orang yang sudah lama meninggalkan Tuhan atau yang belum lahir baru, banyak yang saya menangkan. Masa saya akhirnya cuma begini aja Tuhan. Malam itu saya bergumul ya. Oh, saya sedih sekali ya itu tuh. Sedih dengan hati terluka, marah. Tapi waktu itu saya duduk diam. Nah, saya udah janjian mau bersyahadat itu ya sama satu Habib itu ya. Salah satu Habib itu itu ya, saya udah mau bersyahadat. Tiba-tiba itu tadi ya, tiba-tiba diterpa oleh cahaya kemuliaan Tuhan. Dulu saya pernah kesaksian, saya nggak akan lama-lama, nggak akan cerita kesaksiannya. Tapi ini ada satu kata itu tadi ya. Tuhan, masa akhirnya cuma begini saja. Sejak itu dan Tuhan dengar. Tuhan tahu saya nggak niat mau tinggalkan Tuhan. Tuhan tahu karena saya nggak ngerti, karena saya bodoh, naif. Ya, karena saya naif. Makanya saya lakukan semua itu. Makanya dengan cintanya Tuhan. Itu pengakuan itu, ya dari mulut saya, Tuhan, masa akhirnya begini Tuhan. Artinya hati saya jadi Tuhan, tolong aku Tuhan. Saya nggak mau tinggalkan Tuhan, tapi aku harus tinggalkan Tuhan karena sudah nggak sejalan antara pikiran dengan hati. Pikiran, logikanya dengan hati. Hati mencintai itu, tapi logikanya nggak jalan waktu itu. Tapi tiba-tiba kemuliaan Tuhan datang. Rema itu datang. Semua bacaan logos yang dulu saya dengar. Malam itu, karena saya menyatakan sebetulnya aku cinta kamu Tuhan. Ayo kita jangan, kenapa masih harus selesai. Cinta itu kemudian menggelora, saudara. Apakah saudara mencintai Tuhan? Apakah saudara mengasihi Tuhan? Ya kan? Tanpa saudara harus menyebut kata Tuhan, 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 Allah, Allah, Allah. Tetapi kalau engkau mengasihi Tuhan, itu akan berasa, saudara. Cinta itu yang kemudian menggetarkan seluruh logos itu, saudara. Tiap malam kami berdiakoni yang nggak berasa apa-apa. Malam itu tiap malam kami bagi sedekah ya, bagi beras itu 5 kilo, 5 kilo. Selalu kita bungkus itu ya, beras 5 kilo sama susu kotak itu selalu ada di mobil kami. Tiap malam pasti kita keluar, karena nggak bisa tidur kan saya kan. Setiap keluar, kalau misalnya saya sudah tidur, anak tidur, saya jalan sendiri, saya bagi sendiri. Ya kan, sepi malam-malam, saya juga udah nggak takut mati kok. Jalan sendiri saya turun satu-satu. Waktu itu nggak terjadi apa-apa, saudara. Nggak terjadi apa. Tetapi di titik itu tadi, di titik nadir itu, ya, saya ngomong, masa cuman begini Tuhan? Itu membuka semua, tiba-tiba membuka semua. Cinta itu menggelora dengan luar biasa. Hanya saya pahit. Nah, tetapi cinta itu tidak pernah kalah, saudara. Cinta itu tidak pernah gagal. Ya, agape itu tidak pernah gagal. Makanya akhirnya saya diselamatkan, dikembalikan. Ya, dikembalikan.
Makanya saya selalu bilang, kalau Anda baca Alkitab, Logos, jangan berhenti berdiakonia. Kita enggak tahu kapan tiba-tiba itu meledak, dor, rema. Atau datang dengan lembut, atau tiba-tiba menggelegar, rema itu jeder jadi. Seperti eksplosif, seperti air yang menekan tekanan itu, itu ya nyembur, bukan cuma nyembur, tapi benar-benar membludak begitu ya. Saya waktu itu seperti air yang membludak karena tertahan oleh apa? Kepahitan, oleh skeptik, ya, oleh segala macam ketamakan, keserakahan, oleh kemarahan. Tetapi itu sebenarnya seperti air yang membludak, cinta itu. Di dalam kemarahan saya tiap malam tetap berdiakonia loh saudara. Hati saya pahit waktu itu. Tapi tiap malam saya berdiakonia. Tiap malam kita turun ke jalan. Karena nggak bisa tidur, balik lagi ya. Tapi nggak bisa tidurnya saya isi dengan pokoknya bagi beras, bagi Indomie, bagi apa, pokoknya saya bawa selalu. Bagi susu kotak, tak samperin. Tiba-tiba air itu membludak. Itulah rema. Tiba-tiba. Nah itu tadi, itulah namanya tiba-tiba kepenuhan Roh Kudus lagi, saudara. Roh Kudus memenuhi hidup saya terlentang. Dan saya melihat semua itu, penglihatan-penglihatan itu. Ya, selama 7 hari, tiap malam saya meletak, saudara. Terlentang, dan saya melihat penglihatan selama 7 hari itu, selama seminggu. Bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus. Semua pertanyaan saya itu dijawab semua selama 7 hari itu saya terlentang itu ya. Saya lagi puasa juga ya, hari saya puasa. Karena hari pertama indah sekali kan, aduh enak sekali Tuhan. Rasanya pengen mati Tuhan kayak gini. Selama 7 hari Tuhan kasih lihat film itu. Nah, saudara, setelah kegelapan itu, saudara ada rema yang membludak itu, terang itu mulai kelihatan. Saya mulai lihat secercah cahaya. Di dalam kekelaman hidup kami, korat-karit keluarga kami, perekonomian, korat-karit, semua bukan sama kakak saya aja kita musuhan. Sama kakak saya saja musuhan, saudara bayangin. Kakak saya itu padahal kurang baik apa sama kami. Ya, tetapi kita sampai musuhan. Sama semua kita musuhan, coba. Tetapi ketika terang itu mulai jalan, terang. Saya responi terang itu, saya kejar sana. Tuhan itu cuma bilang apa? Berserah enggak? Nyerah. Nyerah. Ya. Berserah sama Tuhan. Masalahnya, saya baru tahu ya istilah, banyak orang mengaku percaya, beriman, percaya kepada Yesus, tetapi dia tidak bisa mempercayakan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Sekarang kalau jawaban doamu adalah tidak, kamu sudah berdoa ini itu, Tuhan jawab tidak, no. Semua apa yang akan dilakukan? Habis kan? Hancur. Ya udah. Waktu itu kita itu, saya tahu arti menurut kehendakmu terjadilah. Apakah yang sesuai yang saya harapkan? Enggak ada yang sesuai saya harapkan. Semuanya rusak semua. Rusak semua, angel, wis angel. Tetapi saya sudah tak tekatin. Ya, menurut kehendakmu terjadilah. Sudah tak tekatin. Jadi udah. Akhirnya tiap malam kami doanya, jadilah kehendakmu Tuhan. Yang penting jangan lepaskan kami dari kasih-Mu. Masih berantem, masih bacok-bacokan sama anak. Lempar-lemparan pisau. Masih, bukan lempar piring, lempar pisau. Pisau gobang itu, lempar itu loh. Masih saudara itu malam itu. Berapa bulan kemudian masih. 6 bulan masih. 1 tahun tiba-tiba hilang. Kenapa? Karena kita pokoknya percaya Tuhan selesai. Tiba-tiba anak jadi baik. Tiba-tiba saya diem. Enggak seneng tapi diem. Bukan karena 4, bukan. Karena saya tahu, tak terusin pun juga percuma kan. Saya teriak pun, ya orang sudah gak nyambung komunikasi. Dulu kita bisik-bisik, senyum-senyum ngikik aja. Oh iya tahu maksudnya. Ini sudah teriak, ngomong dengan segala macam bahasa. Ya, nggak ngerti, nggak paham. Saya minta ini, lakukannya itu. Ini minta ini, lakukannya itu. Wah, nggak nyambung. Teriak udah ya kayak orang Islam teriak-teriak pakai toa itu sekarang Anda dengar itu kan. Nggak nyambung. Anda mau doa sama Tuhan Yesus, nggak perlu teriak-teriak Tuhan, cuma batin aja.
Yesus, Yesus. Batin aja, Anda nggak usah ngomong. Batin aja Yesus. Dalam pergumulanmu, tiba-tiba angin sepoi-sepoi datang, Anda dijawab, aku di sini anakku. Lagi tagih utang ya, wah ada deadline anakmu. Yesus tolong anakku Tuhan, Yesus. Bisik, cuman bisik, nggak perlu teriak-teriak pakai toa. Datang mujizat. Akhirnya kami ngalamin itu ya, akhirnya kita kembali sekarang malah kita bisik-bisik itu udah ngerti maunya apa. Ya kan? Luar biasa ya, luar biasa. Coba kembali ke yang tadi, habis gelap terbit terang. Ayat berapa tadi? 2 apa 3 tadi, habis gelap terbit terang. Itu Raden Ajeng Kartini bilang habis terkenal ya bukunya ya. Ambilnya dari ayat ini, habis gelap terbit terang. Karena kan dia tulis surat sama temennya di Belanda kan. Habis gelap akan terbit terang kalau Anda serahkan hidupmu sama Tuhan. All out. Menurut kehendakmu terjadilah. Yang penting Tuhan, jangan lepaskan aku dari tanganmu. Kalau Anda sudah sanggup berdoa begitu, dengan resiko apapun, ya, apakah yang terjadi? Justru ketika kapalmu karam udah paling bawah, kapal selam itu begitu, kenapa bisa karam? Karena kan berat kan? Tetapi begitu dia mengosongkan ke hampa udara di dalamnya, ya kan? Naik nggak? Langsung naik. Curug. Pelampung itu ya, kalau banyak isinya di dalam, ya kandas. Tapi begitu itu hampa udara di dalamnya itu ya, maka dia akan naik ke atas. Kosong itu kan. Lup. Anda harus mengosongkan dirimu sampai keinginanmu udah nggak ada lagi. Sampai keinginanmu itu hanya Tuhan saja. Tanpa Anda sebut-sebut kata Tuhan, tapi hatimu itu merindu. Sampai nggak tersebutkan lagi kata Tuhan itu, tapi hatimu itu merana merindukan Tuhan. Itu kapal selam itu ya, itu pelampung itu di dalam itu kosong melompong sampai naik ke atas. Dan naiknya cepat sekali. Itu terang itu akan terbit dari kegelapan, dari tenggelammu tadi udah masuk ke Hades. Ya tali-tali dunia orang mati sudah melilit dan udah narik ke bawah katanya Mazmur kan. Tiba-tiba ada terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun lepas. Ngumpul saudara. Makanya saya bilang ya, saya lebih dikasihi Tuhan daripada Anda. Ya. Jadi kenapa saya mesti marah ketika difitnah? Kenapa saya mesti ngamuk ketika saya diomongin yang tidak baik? Kenapa saya mesti tersinggung ketika ada yang ngomongin yang nggak baik? Nggak perlu kan? Nggak perlu. Kenapa nggak perlu? Karena saya lebih disayang sama Tuhan. Gitu ya. Kalau Anda disayang sama Tuhan, kalau Anda menjadi kesayangan dari gurumu, kesayang. Ada kan ada orang yang nggak senang, ya bodo amat, bodoh. Biarin aja kan. Justru Anda resek malah jadi mengundang tidak simpati kan, ya biarin saja. Ya bisa nggak? Ya biarin saja orang nggak senang. Yang penting kita jalan terus, ada perkenanan Tuhan. Katanya proyek-proyek jalan terus. Daripada nyinyir tapi nggak ada hasilnya. Mendingan kayak saya kan. Ngomong mulutnya jahat katanya. Kasar, sumpah serapa, maki-maki. Tetapi kan tindakannya nyata. Ya kan? 3 desa. Ya kan? Kita bantu sama-sama. Kan gitu kan? Apakah uangnya saya? Bukan. Tetapi tangan ini penuh kreativitas karena penuh cinta. Ya, kok bisa ketemu orang-orang kayak Pak Alex, bisa ketemu orang-orang kayak Pak Putih, kayak Pak Santiago, kayak Pak Jenderal Tobing. Ya, yang bisa dipercaya kan? Yang dikasih uang nggak ditilep. Ya dikasih uang nggak ditilep. Coba kalau itu rekeningnya ada di mereka loh, bukan di tangan saya loh. Itu pegang duit ratusan juta. Kalau ditilep mau apa coba? Iya kan? Di kamar itu ya pegang duitnya pegang ratusan juta. Kalau itu mau apa? Tapi itulah perkenanan Tuhan. Itu ya. Itulah perkenanan Tuhan. Seturut kehendakmu terjadilah. Kalau Anda sanggup doa kayak gitu dengan sungguh-sungguh ya. Dan dengan kesadaran dan iya Tuhan.
dari dalam gelap akan terbit terang. Ia akan membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Haleluya. Jadi nggak usah agamawi, nggak usah sok-sokan saleh, nggak usah sok-sokan suci. Wajar saja hidup ini, yang penting cintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, baca logos dan diakonia yang sungguh-sungguh dengan ketulusan hati. Ya. Paling gampang itu mulai dari diakonia. Kalau Anda mulai dengan mengasihi musuhmu, wah ribet saudara, ribet pokoknya, angel wis angel. Mulai dulu dengan diakonia dulu, yang paling gampang kasat mata. Kalau diakonia aja Anda nggak bisa, jangan berharap bisa next level. Susah. Oh, saya akan lebih baik ngampuni musuh saya daripada berdiakonia. Bohong. Nggak mungkin. Bohong. Saya sudah riset ya. Saya itu suka riset ya. Saya itu suka ngamatin orang, tak hitung satu-satu ya. Karena saya penasaran. Orang itu saya penuh dengan pertanyaan kepala saya itu. Tetapi kalau Anda rajin diakonia, itu ajaran Tuhan Yesus. Baca logos, rajin diakonia. Jadilah rema. Rema itu bisa pelan-pelan, bisa tiba-tiba meledak. Yang pelan-pelan itu nanti ada kan proses pelan-pelan. Kalau yang meledak tiba-tiba kan switch, membalikan keadaan. Itu yang namanya hari pembalikan keadaan. Dari gelap terbit terang. Harusnya kamu sial di hari terpuruknya, jadilah justru malah hari keberuntungan. Sialnya itu merupakan keberuntungan, kayak saya, sialnya malah jadi keberuntungan. Tertahan semua, apa segala macam prosesnya, tiba-tiba menjadi keberuntungan bagi saya. Gara-gara mereka nahan, justru mereka kasih duit saya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Tuhan Yesus memberkati Anda, kiranya seturut kehendakmu terjadilah. Bisa keluar dari hati dan mulutmu ya. Tuhan Yesus memberkati.